Stigma adalah sebuah pandangan, kepercayaan, maupun pikiran yang didapatkan seseorang dari masyarakat atau kalangan tertentu. Nah, stigma masyarakat muncul ketika ada suatu hal yang nyeleneh, tabu, ataupun yang tidak sewajarnya. Aku Dimas. Selamat datang di Stun. Meriah sekali, seperti tidak punya beban sekali ya kalian ya. Untuk malam ini adalah episode perdana dari Stun Show. Apa itu Stun Show? Stun Show adalah stigma UIN. Nah, maksudnya itu stigma masyarakat tentang mahasiswa UIN tersebut. Bagaimana tentang religiusitasnya atau tentang sosialisasi, itulah pokoknya yang ada di pikiran masyarakat, itulah biasanya yang jadi stigma gitu. Nah, pasti yang di rumah pasti pengen tahu kan gimana stigma masyarakat tentang mahasiswa UIN itu kayak apa sih gitu. Nah, kita sudah punya beberapa video hasil wawancara kami kepada sih ya enggak dong. Ya pokoknya kita udah punya video wawancara tentang pandangan masyarakat mengenai mahasiswa UIN itu gimana, first impression lah. Ya langsung saja ya kita tonton. Menurut pandanganku sih kalau dari kampus UIN sama mahasiswanya tuh beda dari yang lain ya, kayak UNY atau UGM gitu. Kalau UIN tuh lebih ke Islami lah paling. Karena kesannya kampusnya kan kampus Islam, jadi ya kelihatannya ilmu agamanya tapi tetap kayak Islami. Kalau yang dulu itu orangnya itu sopan-sopan, terus sama yang punya kos atau warga itu istilahnya itu sosialisasinya bagus gitu loh. Lain dengan yang sekarang kelihatan cuek-cuek gitu loh. Jadi ada yang sopan, ada yang nggak sopan juga ada yang terburu-buru, kadang ada yang sabar banget gitu. Mahasiswa UIN itu adalah sesuai dengan namanya itu kan Universitas Islam ya. Automatically saya lihat mahasiswa UIN itu tadi ya orangnya kebanyakan pada umumnya itu adalah emang Islami. Yang namanya mahasiswa UIN, image di masyarakat itu adalah mahasiswa yang punya nilai plus agama Islam gitu. Jadi kalau mau di luar itu image-nya itu disuruh ngimami, disuruh memberikan ceramah, itu sudah wajar. Itu image masyarakat begitu. Ternyata macam-macam pendapat dari masyarakat mengenai anak UIN tuh bener-bener wah pokoknya lah. Mulai dari yang bisa ngaji, terus apalagi tadi yang mimpin tahlil ada, dan mahasiswa yang nggak sopan juga ada. Allahu Akbar, kok bisa gitu orang-orang tuh. Nah, untuk mengklarifikasi hal tersebut, aku udah punya beberapa narasumber ya yang berasal dari anak UIN itu sendiri. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita undang Arman, Tajib, Gandhi, dan Igo. Yuk masuk. Lo mana lagi nih? Masih Pak pejabat ngapain? Lo kok beda-beda lo? Masuknya kok beda-beda ini gimana? Salaman dulu. Iya, mohon maaf lahir batin ya. Udah pulang lagi. Dulu, udah enggak dong. Duduk. Oke ya. Gimana Mas Igo kabarnya? Alhamdulillah baik. Apanya yang alhamdulillah? Ya kabarnya dong. Oke. Gimana Mas Gandhi? Apakah masih sibuk membucin? Wah. Baik juga dong. Baik. Oh iya, oke. Untuk Mas Tajib nih, agak mengerikan sekali keadaan sekarang ya. Agak mengerikan. Saya ingin menanya tentang hal-hal pribadi tapi nggak sesuai dengan konsep ini, dan kayaknya hal pribadi Anda tuh agak nggak penting gitu. Iya. Untuk ini calon pejabat
Ya doakan 2024. Doakan ya. Insya Allah. Kelamaan kalian ya. Oke. Iya ya, Mas kalian, kita tadi udah ngeliat ya video-video tanggapan masyarakat mengenai anak UIN ya, yang tadi ada yang bisa ngaji lah, atau yang nggak sopan lah, yang pasti gimana lah. Pasti kalian mungkin punya pendapat yang berbeda atau emang setuju akan hal itu ya. Mas itu turunin dulu, Mas. Allahu Akbar. Sepakat itu konkret. Udah dong, udah. Tadi sampai mana? Ya, aku langsung saja ya. Saya ingin klarifikasi, gimana? Apakah benar anak-anak UIN tuh sekampret itu? Gimana? Saya akan menanya dulu dari Mas Tajib di sini, gimana pendapatnya mengenai anak-anak yang bisa ngaji atau enggak sopan itu tadi gimana? Saya lebih lebih mempermasalahkan kayak hal-hal yang harusnya ada tapi itu tidak ada. Apa itu? Jadi kayak salah satunya tuh kayak saya disuruh ngomong tapi saya tuh nggak dikasih air gitu. Saya kok nggak dikasih air? Ya Allah, gitu ini ya. Orang belakang gimana lo? Yanti. Ini Yanto. Ini Yanto. Satu doang lagi. Satu doang loh, ini gak sopan banget loh. Berarti bener ya, dalam video bener ya. Bener berarti gak sopan ya anak UIN ya, ya Allah. Kamu magang kan? Kamu siapa namamu? Nimu berapa? Loh, ini lo gak dikasih. Aduh, maaf ya Mas, ini acara perdana kami sih Mas. Ini orang-orangnya pada noob semua ini. Silahkan dimakan ya. Diminum dong. Agak kurang lagi. Ini gimana lagi, masnya juga kosongan, gak ada apa-apanya loh. Wah, benar, terserah lah kalian lah. Yaudah, diminum dulu. Enggak dong ini. Diminum dulu. Anda puasa atau gimana? Oh, puasa ya. Nyawalan. Ini Kelihatan sekali orangnya. KW ya. Iya, itu Sprite KW itu. Sprite ke apa tuh? Orson. Gimana? Ayo ke back to topic. Yuk. Tadi gimana? Tentang anak UIN yang dia kayak nggak punya kuah. Gitu dong. Kayak anak UIN yang emang harus dia bisa kayak mimpin ngaji gitu dan lain-lain gitu. Iya, tapi kan emang gitu video. Nah, ya kalau menurut saya sih ya kayak kayak hitungannya tuh kayak hal kayak tersebut tuh harusnya tuh kayak secara tidak langsung ketika kita udah terjun dalam UIN, ya mau nggak mau statement itu harus kita terima, dan itu kayak kalau kita nggak bisa ya itu merupakan kesalahan kita. Kenapa bisa gitu? Ya kayak hitungannya Anda kayak mungkin contohnya mungkin kayak Anda orang Indonesia tapi kalau Anda nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Nah itu kan kayak jadi loh, gimana kamu kok jadi orang Indonesia tapi kamu kok nggak bisa bahasa Indonesia? Oh ya, intinya itu anak UIN ya. UIN kan Universitas Islam. Keislamannya minimal harus ada keislaman. Ada keislamannya. Mungkin kalau kita keluar pun kayak kalau yang kita di luar kayak nggak ada ini di luar ada pondok, ada kayak perbedaan dia pondok dia enggak. Tapi mesti ketika anak UI sama mungkin anak UN ya sama anak UIN, ketika dia disuruh mimpin mesti dia ke Islamnya kan, mesti UIN-nya kan, mesti ke UIN kan, karena ya kita udah bawa nama Universitas Islam Negeri ya. Jadi kayak kalau kata saya tuh ya emang ada statement yang emang harus diterima. Berarti Anda itu ya setuju ya sama stigma masyarakat gitu? Ya bisa dikatakan seperti itu. Oke, jawaban yang manuk akal ya. Oke, langsung saya juga akan menanyai siapa dulu nih ya. Mas Gandhi dulu aja deh. Mas Gandhi. Kelihatannya Anda agak gusar ya dari tadi ingin speak up hal tersebut. Apa? Sebenarnya saya tuh kan di sini agak grogi gitu ya. Tapi gimana? Setelah mendengarkan argumen dari Mas Tajib tadi agak pengen memukul ya? Enggak juga sih. Kekerasan itu nanti. Oh enggak, berarti enggak. Iya. Mungkin aja kalau mau memukul kan nanti segmen 2 ada in ring kan. Iya, OR lah. Tapi sebenarnya kalau emang sih dari banyak orang ya, terutama orang awam mengenai UIN gitu ya. Ada yang menganggap bahwa mahasiswa UIN emang identik banget dengan keislaman. Mungkin karena ada UIN, I-nya itu kan Islam kan? Iya, bukan. Emangnya apa? Insya Allah negeri. Insya Allah Islam. Islam. Tapi sebenarnya itu ada benernya. Tapi ada salahnya juga. Lu. Gitu. Jadi jangan anggap
Dan itu menurut saya sebuah kecacatan dalam berpikir ya. Cacat gitu, iya. Karena itu sama dengan menggeneralisasi gitu. Seolah-olah kalau masuk Islam otomatis dia paham terhadap agama Islam. Padahal kan ketika kita masuk Universitas Islam Negeri itu sebenarnya emang wadah untuk orang belajar sehingga punya banyak banget latar belakang gitu loh. Oh iya. Jadi karena UIN itu hanya sebagai wadah saja. Bukan berarti ketika orang masuk UIN sama dengan paham terhadap agama dan identik dengan praktek-praktek keagamaan gitu. Orang UKDW ya Universitas. Jadi boleh benar enggak? Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Universitas non-Islam gitu. Nah, apakah semuanya di situ orang non-Islam juga? Kan oh ya ada juga anak orang-orang Muslim ya. Ada pertanyaan sih kenapa mereka mau di sana ya? Ya mungkin gara-gara SBMPTN. SBM, Kalau udah diganti namanya katanya. Tapi intinya adalah bahwa sebagai mahasiswa UIN terus digeneralisasi sebagai orang yang paham terhadap agama itu menurut saya masih bisa diperdebatkan lah kayak gitu. Oh iya. Jadi nggak bisa menjudge anak UIN harus bisa ngaji ini itu, bisa selawatan ini itu, tapi dalam kenyataannya tidak bisa disamaratakannya itu. Oh iya, karena emang basicnya kan dari pondok sama luar pondok ya pasti jadi satu. Benar. UIN kan bukan universitas pondok kan. Oh iya. Jadi tidak boleh. Oke, paham. Oke, untuk Mas Igo mau ke kamar mandi atau gimana? Boleh. Dari tadi kok agak tegang nih. Mau dilemesin? Gimana tuh? Enggak bahaya tah. Enggak bahaya tah? Aman kan ini? On air loh nih. Oke, langsung saya akan nanyain ke Mas Igo juga. Ya, gimana? Ya, tanggapan sama seperti yang lain tadi, tanggapan mengenai orang-orang UIN. Yang harus bisa. Pasti bisa ngaji sih gitu atau gimana? Mungkin jawaban aku sama ya, Magandi, cuman ada tambahan sedikit. Aku mau garis bawahi kata-kata Mas yang di sebelah kanan. Itu tentang tadi belum kenalan atau gimana? Udah salaman. Tadi sempat namanya siapa? Balik itu tadi. Tajib namanya. Namanya Tajib. Penting ya. Penting. Ya, terus aku mau garis bawahin kata-kata Mas Tajib tentang ibarat orang Indonesia nih, orang Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Ya kalau mau diibaratkan UIN juga gini deh, orang Indonesia kan ada tuh orang-orang warga negara asing yang jadi orang Indonesia. Itu kan perlu belajar kan bahasa Indonesia. Itu kita nggak melarang warga negara yang maksudnya warga negara asing yang memang pengen jadi warga negara Indonesia. Begitupun UIN tuh benar kata Mas Gandhi itu sebagai wadah, bukan jadi identitas kita untuk kita bisa mengeluarkan skill kita di luar UIN gitu. Jadi intinya kalau mau diibaratkan dengan negara pun itu masih memberi kesempatan gitu ke warga negara asing yang memang pengen jadi WNI. Begitupun UIN, mahasiswa-mahasiswa yang masuk UIN itu nggak harus semuanya harus bisa, tapi mereka mencoba berusaha bisa agar bisa mereka menjadikan Universitas Islamnya itu menjadi identitas dia. Cuman kalau untuk profil lulusan dan lain-lain terbukti kita banyak lulusan yang memang di bidang di pekerjaan dia sukses tapi belum tentu dia bisa tahlilan, salawatan dan lain-lain seperti itu. Lebih ke hal-hal duniawi ya. Oke, lumayan sih. Anda agak emosi nggak Mas ini dikatain gini? Ya semuanya kan emang ada emang ada pendapat orang kan emang beda-beda. Cuman kayak kalau misal kita kayak ngambil kayak contoh ke universitas yang tadi nonis itu, ketika kita masuk mesti kayak teman Islam pun kita kayak teman seagama pun kita ketika dia misal kayak misal Anda kayak masuk ya kan di universitas non Islam ya kan. Nah, ketika nanti kayak tentang mungkin kayak pertanyaan tentang lagu-lagu tentang dia ibadah gimana sih? Mesti kan dipertanyakan kayak gitu. Padahal dia udah jelas ya, bahwa kamu bukan salah satu agama mereka. Cuman ketika kamu udah masuk ke sana, mesti dipertanyakan kan, loh gimana tuh kan kamu kan kuliah di sana. Mesti kan ada juga yang kayak gitu. Balik lagi ke stigma gak sih tentang UIN gitu sih kalau kurang lebih. Oke, untuk itu Mas Rafli, gimana elektabilitas Anda untuk menjadi calon dekan? Mungkin saya nambahin ya terkait. Belum tanya, saya belum tanya. Saya mau nambah. Oke, maaf. Oke, harus dimarahin, nggak apa-apa. Gimana mau nanya dulu? Ya tadi. Mahal ini undang saya. Untuk itu apa lagi? Untuk tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Gandhi sama Mas Igo tadi tentang UIN tuh wadah lah, bukan harus semuanya meskipun
universitas Islam tapi harus semuanya Islam tapi enggak dong. Cuman wadah untuk mencari ilmu gitu lah gampangannya ya Mas Gede ya. Itu pendapat Anda. Memang UIN ini sebagai wadah dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting kita punya beban moral gitu. Beban moral sejarah dan lain sebagainya. Ya minimal bisa sholat. sholat dijadiin minimal loh. Gila banget. Oh enggak, itu wajib ya. Itu wajib. Ya jangan terlalu inilah sekuler ataupun liberal dan lain sebagainya. Tapi dalam sejarahnya kan kita tidak boleh melupakan sejarah gitu ya. Oke, ya jas merah. Iya, jas merah gitu. Kenangan karena itu, kenangan bersama dia. Gitu. Itu sejarah norak juga. Banget. Dalam sejarahnya, dalam berdirinya UIN, kan UIN itu dijadikan lumbung ataupun dijadikan tempat untuk kalangan-kalangan santri yang dimana dia gak keterima di perguruan tinggi negeri gitu. Alhasil pada saat itu Menteri Agama pada saat itu Kiai Haji Wahid Hasyim kalau nggak salah, boleh dicek lah, lupa saya. Mudah-mudahan cita-cita saya kan ingin lebih pintar dari Google. Iya. Aminin aja dah. Ya. Google banget. Apa? Aduh lupa. Nggak jadi lebih pintar. Minum dulu. Nggak manis. Maaf Mas, ini kita nggak ada budget ini episode pertama. Iya, sorry. Cuma 800.000 ya. Jangan disebutin dong. Allah ya, Akbar. Itu dalam berdirinya UIN ini untuk kalangan santri itu di mana kalangan santri ataupun kalangan Islam tradisional yaitu wadahnya ya UIN gitu. Ya itu menjadi beban moral mau gak mau anak UIN ya harus bisa amaliyah ataupun tradisi yang itu ada di kalangan Islam gitu. Oh iya. Ya bisa ngimamin, bisa sholat taraweh dan lain sebagainya gitu. Minimal ya basic dalam bermasyarakat gitu ya sih. Oke. Benar-benar pendapat yang masuk akal semua, komplit itu. Ini perdebatan semakin seru atau emang perasaan saya saja saya tidak tahu ya. Ya kita break sebentar lah. Ini udah mulai agak panas ini ya. Kita break sebentar. Ngerjain tugas nggak selesai-selesai. Otak berhenti, nggak bisa berpikir. Padahal tugas menumpuk. Kembalikan fokusmu dengan Sukawater. Kesegarannya dapat meningkatkan konsentrasi. Dengan air putih terbaik, selesaikan masalahmu dengan cara terbaik. Sukawater, kesukaan kita semua. Kembali ke Stun. Emang harus kayak gitu ya? Emang agak kayak itu gitu ya? bang pidinya emang agak lain gini ya Mas ya. Tapi keren deh, Masnya keren. Apanya yang keren? Ya tadi selebrasinya. Mana memalukan. Oke, tadi di segmen pertama kita membahas tentang stigma masyarakat mengenai orang-orang UIN gitu ya. Nah, orang-orang UIN. Udah dong. Untuk pertanyaan kedua ini di segmen kedua ini, saya cuman mau fokus ke satu pertanyaan aja. Adakah pengalaman dalam bermasyarakat gitu? Apakah masyarakat itu menuntut harus gini atau gitu? Gimana? Menurut pengalaman kalian? Dari Mas Gandhi dulu yuk. Ya, jadi kalau soal pengalaman tuh hampir mirip ya, karena emang stigmanya mahasiswa UIN gitu kan di mata masyarakat umum gitu kan. Iya, yang seperti santri. Oh iya, betul. Santri berpeci seperti itu yang mau nyalek. Dan itu berimbas. udah kondisikan belakang, woi. Itu berimbas ke mahasiswa lain gitu kan. Kan soalnya kita harus akui bahwa sebenarnya Islam tuh
beragam banget. Selain harus toleransi terhadap agama lain, sebenarnya di dalam tubuh Islam sendiri itu juga beragam banget gitu kan, pemahaman soal Islam. Dan ya memang dalam pengalaman saya itu, saya mahasiswa UIN ketika saya ke masjid gitu kan, Mas pimpin sholawat ya, hey Anda harus tahu dong, tidak semua mahasiswa UIN bisa sholawat. Gitu kan. Nah itu adalah salah satu pengalaman di mana saya mungkin jadi korban stigma ya. Jadi itu kayak semacam bahwa ketika mahasiswa UIN sama dengan bisa selawatan, mahasiswa UIN sama dengan santri. Padahal sebenarnya dalam realitanya tidak seperti itu. Oh, ada pengalamannya di situ ya? Iya. Itu agak menyinggung nggak itu? Sebenarnya saya santai aja sih. Cuman saya ya keberatan soalnya saya nggak bisa selawatan. Nanti saya asal selawatan gimana ya? Kayak misal selawatan tuh gimana sih? Saya pimpin kan nanti malah salah kan. Versi betul. Gitu. Nanti saya asal ngeplay MP3 lagu Arab kan nggak tahu kan, banyak banget lagu Arab. Iya, mana lagunya Nancy Ajram itu yang seksi. Iya, Nancy Ajram. Tari perut ya, tari perut. Gue enggak mau dibawa kemana cara ini kan ya. Gimana Mas Rafli? Ya, Pak Rafli calon. Gimana? Serius. Jadi pengalamannya ya satu momen gitu ketika pulang ke kampung. Gimana tuh? Ya pulang aja. Ya ketika pulang gitu terus ke masjid sholat, rajin saya jamaah. 5 waktu tambah 6. Pilih. Jangan lupa 1 lagi 24. Pilih Rafli Ilham nomor 2. Gak bercanda. Iya betul. Gak ada yang anggap Serius. Ya ketika pulang ke rumah saya tiba-tiba disodorin kertas. Kirain apa gitu. Kertas apa itu? Stroke blender atau kertas. debt Oh collector ternyata nama-nama nama-nama Dragon Ball. Bukan. Nama-nama istilahnya sesepuh ataupun leluhur yang perlu didoakan. Iya. Dikasih kertas yang suruh bin siapa itu gitu, ya. Misalkan bin koyum gitu kan. Bin Titan. Ya. Nah, terus karena anggapan mereka ini ada mahasiswa UIN nih. Oh, pasti bisa mimpin tahlil. Lagi menurut saya itu hal wajar karena ya tadi beban moral sejarah tadi yang memang mau gak mau mahasiswa UIN itu harus bisa seperti itu. Jadi pengalaman yang yaitu sebuah keharusan, beban moral yang harus ditanggung oleh mahasiswa UIN. Oh iya, saya nangkep. Ya, seperti itu. Sama satu lagi, pilih. udah nanti. Udah dong. Waduh, bingung kan saya. Langsung aja. Gimana Mas Ajib? Pengalaman dalam bermasyarakat? Ya seperti yang kayak tadi yang saya udah bilang ya, bahwa kayak di luar sana pun emang kayak kita cuman sekedar UIN sama UNY pun kayak itu tuh kayak emang kelihatan banget ya. Kelihatan sih siapa yang harus memimpin. Oh iya. Ya. Kalau bagi saya ya, apalagi kayak saya dulu pernah berada kayak saya dulu pernah kerja di suatu perusahaan, dan itu emang di antara Islam orang-orang Islam lainnya tuh yang ditunjuk adalah saya, karena meskipun dia belum tahu saya adalah pondokan, tapi saya kampusnya adalah kampus UIN. Nah, karena itu saya harus memimpin kayak contoh kayak yasinan. Nah, kayak gitu kayak terus disuruh kayak jadi MC untuk pengajian karena menganggap bahwa kita tuh emang udah kayak punya basic, udah punya basic bermasyarakat gitu ya. Dan kalau menurut saya kayak kayak mungkin kayak menambah yang segmen tadi ya. Kayak mau di fakultas apapun kayaknya tuh ada ya, kayak Islamnya tuh tetap ada. Oh iya, jadi kayak karena dasarnya pun ada. Iya, masyarakat pun enggak menganggap oh ini kamu dari fakultas mana kan enggak. Kan tanya kan kamu dari kampus mana gitu kan. Ya. Oke. Di Metro Kampus. Itu Metro Kampus. Anda ini. Mas Igo, oke. Gimana? Mau ke kamar mandi lagi? Dari tadi tegang mulu. Gimana? Ada pengalaman kayak ya? Belum ditanyain dulu. Iya, kan udah tahu pertanyaannya apa. Udah mulai emosi dia. Kita lihat ya. Lanjut Mas Igo. Oke, kalau untuk pengalaman mungkin aku sih belum nemu ya.
kalau secara detail tentang keharusan kita anak UIN untuk bisa segala hal tentang Islam itu. Cuman mau ngasih pendapat aja kalau sebenarnya kan setiap manusia tuh punya hak asasi masing-masing. Jadi menurut aku mau dia UIN, mau dia universitas non Islam, mau dia universitas negeri lainnya, itu kan masing-masing mahasiswa itu kan diberi hak untuk bergabung ke organisasi manapun. Sekarang banyak sekali organisasi di luar kampus maupun di dalam kampus yang memang berbasis Islam gitu. Contohnya ya nggak bisa disebut ya, banyak pasti organisasi di luar kampus maupun dalam kampus yang memang itu mendalami ilmu Islam. Nah itu kembali lagi ke hak-hak masing-masing individu. Jadi menurut saya kalau anak UIN diharuskan untuk bisa ini dan itu, yaitu balik lagi ke visi UIN, moderat dan toleran, integrasi interkonektif. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa UIN ya dikasih pilihan mau mendalami atau tidak. Tapi untuk kita sebagai identitas Islam ya kita harus tahu kewajiban kita apa, sholat 5 waktu. Kewajiban kita apa, zakat dan lain-lainnya itu harus dilaksanakan. Cuman kalau untuk bisa semuanya, saya kurang setuju karena itu hak masing-masing dari individu. Terlebih di UIN juga kan banyak jalur ataupun prodi yang memang umum, nggak harus keislaman. Dan di saat ini juga udah 2 tahun UIN itu menerima jalur keberagaman, di mana UIN ini menerima orang-orang atau mahasiswa baru yang di luar Islam. Jadi itu sangat moderat dan di zaman sekarang mau menggarisbawahi lagi kata-kata Mas yang sebelah kanan saya tentang Mas yang caleg ini tentang sejarah, nggak bisa lupa sejarah ya itu betul untuk santri. Tapi kita kan harus mengikuti zaman juga Mas. Kita zaman sekarang ini banyak hak-hak manusia yang memang harus kita pedulikan gitu. Nggak harus jadi wadah untuk santri saja UIN itu seperti itu. UIN untuk bangsa. UIN suka mendunia. Bukan UIN untuk santri saja. Iya betul sekali. Ya, tapi kayak kalau moderat tuh kan emang kalau moderat emang perlu digarisbawahi ya bahwa itu moderat. Tapi ketika kita emang harus ada toleran, tapi kalau kita mau toleran tapi kita tidak kuat dalam kayak tentang keislamannya, gimana kita mau kayak sosokan untuk ngetoleran ke lainnya? Kayak nanti ketika kita udah mulai toleran, kayak kamu kok udah si paling sok tahu tentang agama lain mungkin kayak gitu kan. Nah tapi Islamnya rada kurang juga kan, kita kan juga harus diperkuat juga ya kan. Harus ada landasan yang lebih diperkuat juga. Jangan cuman minimal kalau kayak orang Islam mahasiswa Islam yang di luar UIN mungkin dia bisa 3, minimal ya di UIN kita harus ada 5 dong, kayak harus ada keunggulan kayak yang tentang keislaman intinya ya. Kalau menurut aku kayak gitu. Ya, pembahasan yang sangat berat sekali dari orang-orang ini. Langsung aja ya kita akhiri segmen ini aja. Kita jeda untuk pariwara selanjutnya. Tetap di Stun Show. Loh, kenapa mas? Keselio mas. Keselio kenapa? Prancis kalah. Bentar, saya punya obatnya. Ini mas. Udah mas. Enak. Minyak teler menyembuhkan Anda dari encok, pegalinu, dan kemiskinan. Harga bersahabat, cepat sehat. Hai. Udah enakan mas? Wah enak mas. Oke. Saya pamit dulu ya. Sip. Semoga Prancis juara. Uhuy. Kembali ke Stun Show. Oke, karena kita udah ada di penghujung acara ya, kita closing saja sih. Tapi ada sedikit pertanyaan ya, yang benar-benar pasti benar-benar jadi pertanyaan dasar di masyarakat ya. Mas di sini bisa tahlilan gak?
Mas mempertanyakan ke kita. Ya masih mempertanyakan nih. Karena kalau kita kan kiamat gini. Ya untungnya alhamdulillah sih saya bisa. Oh bisa ya. Kalau mimpin itu sholat jenazah bisa sih. Alhamdulillah bisa juga. Kalau memimpin dia saya kayaknya masih belum sanggup. Mas Dimas, coba disuruh contohin tahlilan Mas. Ridha kayak Allah rahmatnya bujur. Aduh jangan dong nanti jadi forum tahlilan. Oh. Ini kok pada gini semua itu udah siap kontra beneran. Gimana sih? Kok bisa pelukan dong pelukan? Aduh. Gimana? Mas ini apakah bisa tahlilan? Gimana? Jelas tidak dong. Jelas tidak dong. Langsung frontal sekali ya Mas ini ya. Tapi bukan berarti menolak ya. Bukan berarti nggak suka tahlilan ya, tapi kita nggak bisa mimpin tahlil. Bukan nggak bisa, belum bisa mungkin. Tapi kalau ada undangan tahlilan nggak apa-apa kan ada snacknya. Iya itulah. Bukan enaknya snack, berkat. Besek. Ya. Ya karena ini udah sampai di penghujung acara ya, kesimpulannya kita tidak bisa menghalau atau menghindari stigma-stigma masyarakat tentang itulah, karena stigma itu kan berasal dari pendapat mereka sendiri kan, kita nggak bisa memaksakan kalau anak UIN itu gini nih. Nah tapi ya kembali lagi seperti yang dikatakan oleh mas-mas dari sini tadi ya, UIN itu ya, UIN Universitas Islam Negeri ya, minimal ya bisa Islam lah apa-apa gitulah. Kalau untuk mas-mas ini ya oke lah untuk hal-hal Islam itu, tapi UIN kan sudah mendunia gitu ya, udah mulai terbuka dengan luar, apalagi banyak, udah bukan banyak sih, apalagi sekarang udah membuka tadi apa? Jalur keberagaman itu ya. Ya intinya ya dijelaskan dalam usul fikih dulu katanya. Al-muhafadhu ala qadimi sholeh, apalagi wal ahdu bil jadidil asla, mempertahankan tradisi yang lama dan membuat tradisi yang baru. Ya intinya itu aja sih. Ya saya di sini akan menutup acara ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai pembicara, saya Dimas di sini sebagai pembicara, dan all kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila kesalahan kata ini terlalu banyak ya. Dan terima kasih atas partisipasinya untuk pemirsa yang di rumah dan penonton-penonton ini yang dadakan ini ya. Pokoknya ya jangan kapok-kapok lah nonton acara ini lah. Intinya tonton lagi Stun Show.